Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Mengomentari Kamen Rider Revised episode ke-46. Nah, kali ini membawa obrolan yang sampai ke kesan di mana villain menyuruh kita atau menyuruh mereka semua di sana yang baiknya agar mengatur ulang dunia. Meriset dunia dengan segala kemampuannya. Personality yang aneh, menyuruh-nyuruh tanpa kesan, makin mempertegas kesan komedi ya minggu demi minggunya dari si bos ini. Agak aneh ya. Igarashi bersaudara juga kayak diberikan suatu pilihan dan lagi-lagi mandat dari Gifu. Mari bersama-sama hancurkan dunia katanya dan membuat tatanan dunia terbaru. Tanpa diperlihatkannya sebuah ancaman yang berarti yang mewakili omong kosong. Kayak iya gitu, harus pokoknya kayak gini-gini tanpa dibarengi ataupun disituasikan dan dikondisikan dengan dunia yang terlihat seperti membutuhkan riset ulang. Mewakili keresahan rakyat sipil di sana, nyatanya hanya ketingkatan bingung aja mungkin apa yang terjadi di sekitar. Yang ada dalam benak mereka di mana badut berpakaian ibu-ibu selalu menggunakan boneka sebagai perantara ia bicara. Entah untuk apa maksudnya, saya tidak tahu. Lanjut lagi Ikki, Daiji, dan Vice yang sedang ngobrol selepas hilang kendalinya Vice. Karena dikendalikannya si Vice ini oleh si Gifu tadi gitu. Jadi kayak demi menjernihkan lagi pikirannya, jadi si Vice ini minta untuk mandi gitu di sana di pemandian air panas. Sementara Ikki yang kami kira kayak mengalihkan kesan sibuk gitu dan mempertanyakan Vice, kenapa kok mandi gitu, sekarang ada apa gitu. Ternyata memang Ikki kehilangan ingatan gitu di subjek tersebut, di kata-kata pemandian air panas gitu. Ikki melupakan bahwa keluarganya memiliki usaha pemandian air panas. Adu paham antara Sakura yang marahin Rovkov lantaran luka Rovkov yang imbasnya juga tidak fokusnya Sakura terhadap pertarungannya sendiri, melibatkan adu mulut dan adu mekanik dengan Hana yang berusaha menetralkan apa yang terjadi gitu. Gini nih, kalau organisasi yang udah out of control gitu, orang dewasanya udah nggak ada sepenuhnya di sana. Ya gara-gara udah mati pas lawan dan zamannya Akaishi. Terakhir ya bapaknya George itu tadi udah nggak ada lagi kemudian di sana. Organisasi ini udah berjalan nggak jelas, semakin tidak jelas. Oke, lanjut lagi di saat mereka semua pusing kenapa Gifu tidak bisa tergores lagi meski dengan formula Giffard. Hal tersebut dinyatakan ditanyakan maksudnya sama Hiromi gitu ke ruangannya George. Meski tidak dijawab sepenuhnya oleh George, dia malah mempersiapkan formula Kamen Rider juga. Di sana di pemandian Shiawase di saat pengumpulan ide berlangsung, di tengah obrolan mereka kemudian membuat satu hal, kejadian yang berhubungan dengan terbukanya gate ataupun gerbang dari Gifu, yang kemudian diserang oleh Daiji. Daiji berhasil menggores dan menekan Gifu dalam timing tersebut. Kagero memberikan penjelasan logis di mana hal tersebut bisa saja terjadi karena proses pembukaan gate itu sendiri. Memberikan kesan memperlambat ataupun mengaburkan juga fokus dari Gifu. Ada juga saran lain dari Daiji di mana mungkin Gifu adalah dua identitas, yakni Batu dan Gifu yang dilawan mereka, yang berpakaian seperti Nasidaria. Dia ingin menyerang Gifu dalam gate dan di luar gate gitu. Di lain sisi kurang pas juga kita melihat anak bungsu yang labil, si cantik Sakura masih bete gara-gara ambekannya dengan Rovkov gitu. Ini dunia yang kalian bilang mau hancur, kalian masih bete sama hal sepele dan butuh waktu untuk berpikir tidak jelas kenapa harus bertarung ataupun kenapa harus bertarung sekarang, dan kayak bertarung ini harusnya dilabeli penyelamat dunia kan oleh kalian sendiri. Kenapa harus bete sama hal yang seperti itu? Tidak ada kesan daruratnya sama sekali gitu. Terakhir gitu, di saat mereka berjuang untuk katanya menyelamatkan dunia, ibunya di sana tersenyum gitu dan bilang, tolong ya kalian semua pulang ya pada saat jam makan malam. Sangat kontradiktif sekali gitu, membahas peluang hancurnya dunia dan ya manusia akan hancur tidak mempunyai tempat tinggal lagi dengan harus makan malam keluarga tepat waktu. Boro-boro kepikiran makan malam gitu ya. Selamat juga belum tentu kalau misalnya dunia hancur gitu ya. Ya kayak ya gak pas aja, gak aneh gitu ya. Ekspresi mereka semua terkesan damai dan gak ada yang terjadi ke depannya gitu. Kayak ya besok ya makan biasa lagi gitu. Kayak misalnya serangan Gifu nih gitu ke orang-orang yang orang awam dalam radius kecil deh. Gifu turun gitu ya, kena beberapa ruangan atau kena beberapa rumah gitu, kayak hancur rumah itu. Terus kayak oke, anak kita akan berkumpul lagi ya, kita makan harus sama-sama, kita akan masak karage, masak sayur aduh. Oke, ini nggak pas gitu ya menurut Om Miki kayak gitu ya. Lanjut lagi deh, kita ke scene yang menarik ya. Oke, ke scene yang menarik ya. Kan Om, kamu tuh harus netral Om, harus netral ya. Lintang, itu lagu netral Om. Oke.
Next, ini scene yang menarik menurut Om Hige adalah saat Hikaru yang terbaring di tempat tidurnya memberikan kesempatan kepada Tamaki untuk menjadi Kamen Rider Over Demons dengan perasaan untuk melindungi Aguilera sama. Wah, di sini menarik ya. Kita akan lihat gitu ke depannya seperti apa, dan di sini ekspresi Tamaki yang minim kata-kata terlihat berakting bagus. Nah, ini keren, menarik. Oke, ini netral ya, Om Hige suka dengan actingnya Tamaki saat ini. Suka, good ya. Lanjut lagi menit 10:18 Gifu turun dari langit dengan efek yang sangat tidak sedap dipandang mata gitu. Dan mari kita lihat lagi dunia damai yang selalu dicap tidak baik-baik aja. Meskipun pembawa acara bilang semua warga sipil harus mengevakuasi diri. Tapi masa secepat itu tidak diperlihatkan keriuhan warga yang teriak, "Oh tolong, tolong apa?" gitu. Lagi-lagi dan pasti nanti ada yang komen kalian kayak, "Kan itu om udah pada evakuasi, semua evakuasi om," gitu. No, pendapatmu kayak kurang masuk. Di taman rindang yang tertata rapi, sejuk dan asri alami yang sangat-sangat santai, tidak ada kericuan di sana. Mereka bertarung, memakai alasan menyelamatkan dunia yang sedang kacau. Keren banget. Strategi mengalahkan Gifu dengan cara Daiji yang tadi akhirnya dilakukan. Nah, ini bagus ya. Iki menendang Vice dalam bentuk bola ke arah gerbang Gifu. Pokoknya Kamen Rider favorit Om Hige sebetulnya sekarang adalah Over Demons versinya si Tamaki. Itu aja udah paling the best ya. Cuma ketika kita melihat Gifu batu ataupun si monumental Gifu ya memiliki wujud dan kekuatannya sendiri, jadi kayak tersirat banyak hal gitu dari Om Hige gitu kayak. Terus Gifu yang asli ini memiliki kemampuan kuat seperti apa gitu? Apakah ada indikasi lain jikalau Gifu adalah satu entitas dengan dua wujud? Atau Gifu masih dibagi dua belum dengan wujud asli? Kayak gimana ya? Akan seperti apa gitu kira-kira? Konsepnya apa gitu yang coba mereka untuk keluarkan? Dan mungkin alangkah lebih baik nih kalau misalnya wujud Gifu yang asli malah bukan Gifu mereka gitu, bukan keduanya. Kesannya jauh lebih surprise gitu dan pasti lebih menarik gitu. Semoga desain monsternya jadi serem. Om Hige inginnya seperti itu gitu, akan terlihat keren. Revise, mari kita tonton sampai akhir episodenya gitu. Udah gak sabar juga gitu, penasaran sama gimmicknya Gits. Yo lanjut lagi ya, si Kamen Rider Jin dengan mode terbarunya akhirnya muncul. Hyper Liberal Up King Cobra, di mana Rovkov bisa melakukan bela diri gitu setelah dikuatkan oleh Sakura yang dulu selalu ingin melindungi dirinya gitu. Setelah disemangati mental dan lain-lain, si Rovkov ini jadi ahli bela diri dan jago ngomong. Om Hige malah ingin gitu ya, ternyata Rovkov ini ada wujud human host alias si Seiyu-nya gitu yang jadi Rovkov. Nah, ini adalah Invisible Jin akhirnya muncul dan melibas musuh-musuhnya. Form gabungan dengan kehendak dari Rovkov itu sendiri membuat ia memiliki improvisasi terhadap serangan Jin. Sering membicarakan hal tentang Muteki, membuat Sakura sekarang menjadi Hyper Muteki. Itu kemajuan ataupun azab gitu, kita nggak tahu gitu, rambutnya sama-sama gondrong. Oh iya, penulis Gits juga yang menciptakan formula Hyper Muteki, si beliau. Dan datang juga di sana Hiromichi dengan membawa panahnya. Sangat kuat gitu ya, bisa menumbangkan gift tag sekali serang. Apakah panah ini merupakan hint kepada Kamen Rider juga? Dengan membawa senjata khasnya, dulu Kamen Rider Kuga Pegasus Form ya. Sama-sama bertipe panahan gitu, meskipun Kamen Rider juga tidak berwarna hijau. Ya, cocokologi lah gitu ya. Dan di sana akhirnya Vice beserta Iki menyerang secara bersamaan. Di sana ada wujud Gifu dan juga monumental Gifu gitu, kayak diserang secara bersamaan oleh Iki dan juga si Vice. Dan setelah itu Gifu eksistensial tersebut lalu mulai terasa bahwa dirinya diserang dengan kekuatan yang lumayan nyampe gitu. Setelah itu kayak Gifu ini berkata gitu, "Manusia makhluk yang menjijikan dan karena kalian melakukan ini, kalian akan merasakan kekejaman iblis." Itu kan udah benar-benar serangan gitu ya. Maksudnya ultimatum gitu untuk Iki maupun manusia lain. Bahwa iblis itu udah udah gedek sama manusia gitu ya. Kayak ini si Iki selanjutnya malah bilang gitu, "Walaupun begitu, kami masih membutuhkan kekuatan iblis." Kayak ini kayak kata-kata yang tong kosong nyaring bunyinya gitu. Kayak kenapa dikeluarkan kata-kata tersebut? Kayak iya, kita semua udah tahu semua, entah rider, entah yang nonton gitu. Kayak kontrak dengan iblis, iya Kamen Rider ada gitu. Cuma hal kontradiktif kayak tadi nggak perlu disebutkan di timing itu gitu. Ada apa dengan narasinya? Ini kan mau namatin iblis nih. Kayak iya, kalian udah selesai nih, kita lawan nih sama Kamen Rider nih, si iblisnya nih. Loh, kok kayak berterima kasih seolah-olah dengan iblis tersebut kita akan melawan gegeduk iblis tersebut gitu. Seakan mengucap hormat gitu, kayak kurang, menurut Om Hige sih kurang gitu. Kayak oke, kita tahu nih Kagero, Vice, dan Rovkov adalah iblis dan ada di sana. Dan Iki, ini kita juga mengerti gitu, maksudnya adalah kata-kata terima kasih pada ketiga iblis tersebut. Ya Om Hige tahu gitu, cuma ucapan terima kasihnya please skip aja nanti. Ya ketika ngobrol sama ketiganya lah, ataupun ya ketiganya betul. Kayak jangan di depan gegeduk iblisnya langsung yang punya segala kekuatan gitu, alias ya kesannya malah acak banget gitu, random gitu, narasinya kurang nyampe.
Kayak kocak juga melihat respon Gifu yang aneh gitu. Selanjutnya Gifu malah aneh kayak, kenapa manusia ini malah bertengkar gitu. Ya entahlah, Om Hige pusing gitu malah ngerespon hal ini. Gifu malah bilang juga, kenapa ini pertengkaran tak kunjung usai gitu. Kayak apa ya gitu. Dia ngerasa Igarashi bersaudara akan nurut nih sama dia. Dan dia ngerasa Igarashi itu keluarga itu. Ini sebetulnya ya, kalau cerita setupnya bagus, perkataan kayak gini dari tadi itu bisa kita mengerti gitu. Cuma kalau mencelak-mencelok gini ya jadi hilang makna dan juga hilang arti. Semakin yakin si Om Hige ya. Menurut kalian gimana nih? Kayak Om Hige nih yakin ya bahwa Revice ini sebetulnya dipersiapkan matang nih di awal nih. Dengan setup yang seharusnya matang dan ramai dan bergizi, lezat dan bergizi gitu. Tapi eksekusi di pertengahan jadi melempem dan jatuh gitu. Sangat disayangkan gitu. Harusnya ini berjalan dengan baik ya. Seperti itu sih. Pengennya kayak, soalnya kayak kalau misalnya kita pikir-pikir gitu, kalau misalnya mereka ngaco di awal, kayaknya nggak mungkin. Ini emang apa yang terjadi sebetulnya gitu, yang sebetul-betulnya terjadi gitu. Lanjut lagi lah ya. Dan akhirnya langsung aja Gifu ditendang sama Igarashi bersaudara plus Vice. Dan Gifu bisa dikatakan melebur menjadi entitas lain. Dan lebih kuat pastinya gitu. Ini sudah pasti sih, dia belum kalah. Masa kalah gitu doang ya? Dan leburan tersebut menjadikan garis di Khatulistiwa sebuah crack yang akan menjadi musuh baru bagi mereka. Di akhir juga kita diperlihatkan kegilaan dari George yang menciptakan driver terbaru yang akan dipadu-padankan dengan mode ataupun form juga. Di sana George berkata bahwa dia tidak akan membawa kekuatan iblis dan di belakangnya ada siluet yang awalnya seperti monster dan kayak keren banget di sini berubah menjadi siluet George itu sendiri. Transisinya tidak terlihat dan kayak menggambarkan sesuatu hal yang sangat menarik. Ini bagus ya. Mengisyaratkan banyak hal gitu. Apakah keberadaan George adalah iblis itu sendiri? Ataupun kayak kolaborasi terbaru dengan iblis lain layaknya Kagero seperti Kagero dan Daiji dengan wajah yang sama seperti Human Host. Dan kita akan tunggu juga alasan Kamen Rider juga menyerang rider lain. Di narasi akhir episode depan katanya menjelaskan tentang Gifu yang katanya sudah kalah gitu katanya. Semua kehidupan menjadi biasa saja gitu meskipun apa ya, emang ada yang berbeda sebelumnya gitu. Kayak sebelumnya juga kan udah damai kan. Kalian aja yang terlalu heboh. Pemberontakan Karizaki juga terjadi gitu. Itu sebetulnya apa gitu? Kita menanti tujuan Karizaki. Apa dia yang ternyata benci kedamaian karena Kamen Rider itu harus ada kalau dunia ada ancaman? Kamen Rider tercipta kalau ada ancaman sebelumnya. Terkesan logik ya, logik banget gitu. Kayak jadi kayak dia itu bergerak nih sebagai sebuah ancaman gitu. Kayak oke, aku ciptakan ancaman yaitu diriku sendiri. Terus aku ciptakan Kamen Rider yakni yang udah ada nih Kamen Ridernya agar dunia Kamen Rider ada lagi gitu. Ya siapa tahu. Kita tahu bahwa George ini adalah ilmuwan gila Kamen Rider gitu. Jika objek Kamen Ridernya ini nggak ada karena musuhnya lenyap, bagaimana dia akan menjalankan skenario adanya Kamen Rider? Dia kan maniak rider nih. Kalau dunia damai, tentram, adem ayem, untuk apa Kamen Rider ada dan dia buat? Dan dia mengajukan diri sebagai Kamen Rider jahat gitu. Bisa aja dan sangat menarik kalau misalnya itu alasannya. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.